Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas adalah salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam yang dikenal sebagai pendiri mazhab Maliki, salah satu dari 4 mazhab utama dalam Islam Sunni. Ia terkenal karena keilmuannya dalam bidang hadis dan fikih, serta keteguhannya dalam mempertahankan kebenaran. Kehidupan dan pemikirannya telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan hukum Islam hingga saat ini. Imam Malik lahir pada tahun 93 Hijriah atau 711 Masehi di Madinah, kota yang menjadi pusat ilmu dan spiritualitas Islam pada masa itu. Nama lengkapnya adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asbahi. Keluarganya berasal dari kabilah Arab Yaman yang telah lama menetap di Madinah. Sejak kecil, Imam Malik sudah menunjukkan ketertarikannya yang besar terhadap ilmu agama. Ibunya, yang dikenal sebagai wanita yang solehah dan cerdas, mendorongnya untuk menuntut ilmu. Salah satu nasihat ibunya yang terkenal adalah ketika ia mengarahkan putranya untuk belajar dari ulama-ulama terbaik di Madinah. Imam Malik belajar dari banyak ulama besar di Madinah. Di antara guru-gurunya yang paling berpengaruh adalah Nafi, seorang tabi'in yang merupakan murid dari Abdullah bin Umar, sahabat Rasulullah. Imam Ja'far Ash-Shadiq, seorang ulama besar dari keturunan Rasulullah yang juga dikenal sebagai imam dalam tradisi Ahlul Bait. Ibnu Syihab Az-Zuhri, seorang ahli hadis yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Dalam masa belajarnya, Imam Malik dikenal sangat tekun dan cermat dalam menyaring ilmu. Ia tidak sembarangan menerima hadis tanpa memastikan keabsahannya. Metode ketelitian inilah yang kelak menjadikannya sebagai salah satu ulama terbesar dalam Islam. Salah satu kontribusi terbesar Imam Malik bagi dunia Islam adalah kitab Al-Muwatta, yang merupakan salah satu kitab hadis dan fikih tertua yang masih ada hingga saat ini. Al-Muwatta berisi kumpulan hadis-hadis Nabi Muhammad serta pendapat Imam Malik dalam masalah fikih berdasarkan pemahaman hadis tersebut. Kitab ini disusun dengan sangat sistematis dan menjadi rujukan penting dalam perkembangan hukum Islam. Khalifah Harun al-Rasyid pernah menawarkan agar kitab ini dijadikan standar hukum Islam bagi seluruh wilayah kekhalifahan, namun Imam Malik menolak dengan rendah hati, karena ia menghormati perbedaan mazhab yang berkembang di berbagai daerah. Imam Malik mendirikan mazhab Maliki, yang merupakan salah satu dari 4 mazhab besar dalam Islam Sunni. Metode istinbat hukum, pengambilan hukum, yang digunakannya banyak berlandaskan 1. Al-Quran 2. Hadis Nabi 3. Ijma, konsensus ulama 4. Qiyas, analogi 5. Amal Ahlul Madinah atau praktik penduduk Madinah. Imam Malik sangat mengedepankan amal Ahlul Madinah, karena ia berpendapat bahwa penduduk Madinah masih menjalankan ajaran Islam sebagaimana yang diajarkan langsung oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Imam Malik memiliki banyak murid yang kemudian menjadi ulama besar dan menyebarkan ilmunya ke berbagai wilayah Islam. Beberapa muridnya yang paling berpengaruh adalah Imam Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i, yang awalnya belajar fikih dari Imam Malik sebelum mengembangkan metodologi hukumnya sendiri. Abdullah bin Wahb, seorang ulama besar Mesir yang banyak meriwayatkan hadis dan fikih dari Imam Malik. Abdi Ar-Rahman bin Al-Qasim, yang sangat berperan dalam menyebarkan mazhab Maliki di Afrika Utara. Yahya bin Yahya Al-Laitsi, ulama yang berjasa dalam penyebaran mazhab Maliki di Andalusia, Spanyol Islam. Ibnu Majishun, seorang ahli fikih Maliki yang terkenal dalam kajian fikih dan hadis. Imam Malik dikenal sebagai sosok yang berani dalam mempertahankan prinsip-prinsipnya. Ia pernah menolak untuk memberikan fatwa yang mendukung keputusan politik khalifah pada masa itu. Karena keteguhannya, ia sempat mengalami penyiksaan dan dipenjara. Namun, keteguhan hatinya dalam mempertahankan kebenaran membuatnya semakin dihormati oleh umat Islam. Imam Malik dikenal sebagai ulama yang sangat hati-hati dalam mengeluarkan fatwa. Ia tidak mudah menjawab pertanyaan tanpa berpikir mendalam dan meneliti terlebih dahulu. Bahkan, dalam banyak kesempatan, ia sering mengatakan, "La adri, saya tidak tahu," jika belum yakin akan jawabannya. Sikap ini menunjukkan ketelitiannya dalam menjaga kebenaran ilmu. Selain itu, ia sangat menghormati ilmu dan hadis Nabi Muhammad. Ketika mengajarkan hadis, ia selalu duduk dengan penuh wibawa dan mengenakan pakaian terbaiknya sebagai bentuk penghormatan terhadap sabda Rasulullah. Imam Malik wafat pada tahun 179 Hijriah atau 795 Masehi di Madinah. Ia dimakamkan di Jannatul Baqi, sebuah pemakaman yang dihormati di Madinah, di mana banyak sahabat Nabi juga dimakamkan.
Kepergiannya meninggalkan warisan keilmuan yang terus dipelajari hingga kini. 1. Menjaga dan menyebarkan hadis. Melalui kitab Al-Muwatta, Imam Malik membantu menjaga otentisitas hadis dan menggunakannya sebagai dasar hukum Islam. 2. Mengembangkan mazhab Maliki. Mazhab ini masih menjadi salah satu mazhab utama dalam Islam dan diikuti oleh banyak umat Islam di Afrika Utara, Sudan, dan sebagian Timur Tengah. 3. Menjaga metode istinbat hukum yang ketat. Imam Malik mengajarkan pentingnya kehati-hatian dalam berfatwa dan berpegang teguh pada dalil yang sahih. 4. Menjadi teladan dalam keteguhan prinsip. Imam Malik tidak mudah tergoda oleh tekanan politik dan tetap berpegang pada kebenaran meskipun harus menghadapi risiko besar. Imam Malik bin Anas adalah salah satu ulama terbesar dalam sejarah Islam. Ia tidak hanya dikenal sebagai pendiri mazhab Maliki, tetapi juga sebagai seorang ahli hadis yang sangat teliti dan ulama yang teguh dalam mempertahankan prinsip-prinsip Islam. Karyanya, terutama Al-Muwatta, tetap menjadi rujukan utama bagi para ulama hingga hari ini. Warisannya dalam bidang fikih dan hadis terus mempengaruhi dunia Islam, menjadikannya salah satu tokoh yang paling dihormati dalam sejarah Islam.